Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali saudara-saudara baru kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam dari berbagai macam level usia. Ada yang masuk Islam dari usia remaja, ada yang sudah dewasa, bahkan tidak sedikit dari kalangan yang orang tua. Tentunya ini adalah hal yang menggembirakan kita semua. Dan kalau kita mendengarkan berita banyak orang berbondong-bondong masuk agama Islam, bagaimana sikap kita? Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu lihat manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong memeluk agama Islam ini, lalu kamu sebagai umat Islam, bagaimana sikap kamu menyambut saudara-saudara kamu yang baru ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, bertasbih kamu dan mengucapkan subhanallah bihamdi rabbik, dan mengucapkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena telah banyak saudara-saudara baru kita yang bertambah memeluk agama Islam. Hal ini kita saksikan bukan saja di tanah air, di Indonesia, tapi di berbagai negara, di barat, di Eropa, di Amerika, di berbagai macam negara. Hari ini boleh kita katakan sebagai as-sahwah al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun di sisi lain, mereka saudara-saudara baru kita bukan berarti mereka baik-baik saja, tidak punya permasalahan. Sebagaimana umumnya yang kita ketahui, saudara-saudara baru kita ini setelah mereka masuk agama Islam tentu banyak mengalami kendala-kendala, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non-materi. Maka kita sebagai Ansor, sebagai umat Islam yang lebih dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya tanggung jawab, punya kewajiban bagaimana saudara-saudara baru kita ini tidak mengalami kendala-kendala setelah mereka masuk agama Islam. Oleh sebab itulah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ayat 60, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang kepada siapa zakat kaum muslimin itu disalurkan, Allah sebutkan di dalam ayat itu kepada 8 asnaf, 8 golongan, yang mana salah satunya adalah kepada para mu'allaf. Nah, selama ini saudara-saudara kita, alhamdulillah, ada yang sudah ditampung di pesantren seperti kita ini. Kita sudah ada pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia, yang alhamdulillah kita sudah punya 5 cabang, dan ini adalah santri-santri kita para mu'allaf, dan mereka ini sekarang yang saya didik adalah orang-orang yang masih produktif, anak-anak usia yang produktif. Umur mereka masih belasan tahun, 20-an tahun, yang masing-masing mereka ini sedang mengenyam pendidikan di sekolah SMA dan ada yang sudah di perguruan tinggi. Hanya satu target saya, bagaimana para mu'allaf ini setelah kita didik, kita kuliahkan minimal S1, mereka punya ilmu, mereka kita pulangkan ke kampung masing-masing untuk terjun menjadi dai, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka mengawali perjuangan dakwanya kepada keluarga mereka. Maka oleh karena itulah saudara-saudara, bagaimana pendidikan para mu'allaf ini jangan sampai ada kendala-kendala. Tentu umumnya kendala kita adalah kendala pembiayaan, baik yang ada di pesantren kita maupun di luar sana. Maka alhamdulillah di bulan Desember tahun 2024 ini, persisnya tanggal 1 Desember, kita dari pesantren An-Naba Center Indonesia sedang meluncurkan satu program yang istimewa khusus kepada para mu'allaf, yaitu program pembiayaan mu'allaf, pendidikan mu'allaf, yang kami beri nama Infak Pendidikan Mu'allaf.
yang nantinya dengan program ini seluruh persoalan pendidikan mu'alaf itu dapat kita atasi. Baik yang ada di pesantren kami maupun yang ada di luar sana, jangan sampai ada anak-anak mu'alaf putus sekolah, putus pendidikannya karena tidak ada biaya. Maka saya mengajak para ansor, saudara-saudara saya yang lebih dulu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lebih dulu beragama Islam ini, kita berkolaborasi. Saya dari sisi pendidikan, dari sisi pembinaan agama dan mental anak-anak ini, antum mendukung kita dari sisi yang lain, terutama dari aspek finansialnya. Maka hari ini, hari Ahad tanggal 1 Desember 2024, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program infak pendidikan mu'alaf kami luncurkan dari kawasan pesantren mu'alaf An-Naba Center Indonesia di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan dengan program ini, insya Allah segala persoalan pendidikan mu'alaf ini dapat kita atasi. Dan mudah-mudahan saudara kita para muhsinin berbondong-bondong kita untuk mendukung program ini. Saya mengucapkan jazakumullahu bi ahsanal jaza. Semoga apa yang kita niatkan untuk lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan izin serta restu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang nantinya antum bisa mengikuti program ini dan laporan-laporan keuangannya kami akan laporkan secara rutin di di sosmed kami maupun juga di website kami nantinya insyaAllah. Demikian, saya adalah Al-Fakir Ustadz Nababan selaku pimpinan Pesantren Mu'alaf An-Naba Center Indonesia dan sekaligus inisiator program infak pendidikan mu'alaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat suci ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة